Nggih, matur nuwun. Terima kasih Dek Disa atas pengantarnya, atas pembukaannya. Kami mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Kasbag Perencanaan dan Keuangan nggih, atau yang mewakili maupun pejabat yang menangani perencanaan di kecamatan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga pada hari ini Bapak Ibu kita semua dapat bertatap muka dalam kesempatan pagi ini di hari Kamis nggih, tanggal 2 April di awal bulan. Semoga awal bulan ini juga menjadi awal semangat nggih pada kita semua baik kami maupun Bapak Ibu dalam eh, bekerja seperti itu Bapak Ibu. Kita tahu bersama kita baru saja cuti Lebaran nggih Bapak Ibu, dan ini juga masih dalam suasana yang baru masuk setelah Lebaran. Mudah-mudahan Bapak Ibu terus semangat, kemudian Bapak Ibu juga terus bisa berinovasi untuk terus menghasilkan kinerja-kinerja yang sesuai dengan apa yang kita targetkan seperti itu Bapak Ibu. Nggih, Bapak Ibu. Mungkin langsung saja nggih Bapak Ibu seperti yang disampaikan di awal tadi. Jadi kesempatan kali ini Bapak Ibu ini kita kemas dalam apa ya, semacam tagline atau judul Rencang Bagor Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu di bagian organisasi ini kan juga beberapa kali melaksanakan kegiatan seperti ini, semacam ini melalui Zoom meeting. Waktu itu namanya diskusi online Bapak Ibu, kemudian berkembang menjadi Rencang Bagor. Kemudian dengan semangat ini Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti kegiatan seperti ini guys, semacam ini dapat terus kita laksanakan, kemudian juga nanti mungkin bisa diadop oleh perangkat daerah lain sehingga lebih mengefektifkan dan mengefisienkan apa-apa yang kita sampaikan, apapun itu kepada OPD nggih, baik itu kebijakan maupun eh, adanya program-program kegiatan yang perlu kita sampaikan ke OPD itu tidak harus melalui tatap muka langsung seperti itu nggih Bapak Ibu. Jadi bisa melalui media-media seperti ini. Ya tentunya lebih efektif nggih Bapak Ibu dan lebih efisien. Jadi apabila ada misalnya ada kebijakan-kebijakan maupun program kegiatan dari pusat yang ingin segera kita sampaikan ke perangkat daerah seperti itu kita tidak harus bertatap muka, tapi dengan cukup dengan Zoom meeting seperti ini kita juga bisa langsung menyampaikan apa-apa yang menjadi kebijakan baik dari pusat maupun dari pemerintah daerah seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kembali ke topik awal ya Bapak Ibu. Jadi di pagi ini Bapak Ibu sebenarnya kami akan menampilkan ya. Jadi nanti akan menampilkan terkait dengan proses bisnisnya kecamatan. Mungkin Bapak Ibu juga juga bertanya-tanya nggih, kenapa kok seperti mandek gitu ya, seperti berhenti. Sebenarnya mboten Bapak Ibu, karena kita kembali lagi ke awal tadi, mungkin Bapak Ibu ingat di pengantar awal tadi nggih, kami sempat menyampaikan bahwa ada surat dari Menpan itu terkait dengan petunjuk teknis upload dokumen sakip di e-sakip review. Jadi apabila kabupaten kota ini ya, yang notabene memiliki wilayah kecamatan itu nanti mengupload dokumen sakip ke e-sakip review, itu tidak semua kecamatan Bapak Ibu. Jadi nanti cukup salah satu kecamatan saja, dan nanti di paparan akan kami sampaikan ya Bapak Ibu untuk teknisnya seperti apa. Oke, untuk itu Bapak Ibu izin saya share screen ya. Eh, Jadi Bapak Ibu izin sedikit menampilkan paparan di Bapak Ibu. Jadi nanti di sini untuk teknisnya kami akan lebih ke praktek mungkin ya Bapak Ibu. Nanti sedikit saja paparannya untuk merefresh kembali terkait dengan penyusunan probis. Kemudian nanti di akhirnya Bapak Ibu terkait dengan proses bisnis. Ini nanti kami harapkan seluruh kecamatan itu sudah memiliki surat keputusan camat terkait dengan peta proses bisnis kecamatan, misalnya Karangjati gitu, atau misalnya kecamatan Sine, Ngrambe dan sebagainya. Jadi itu produk akhir dari penyusunan peta proses bisnis seperti itu nggih Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu, di hari ini kita akan membahas terkait dengan penyusunan peta proses bisnis dan teknis upload dokumen sakit bagi kecamatan di lingkup Kabupaten Ngawi. Jadi refresh refresh saja nggih Bapak Ibu nggih terkait dengan proses bisnis. Jadi dasar hukumnya itu adalah Permen PAN 19 tahun 2018 terkait dengan
peta proses bisnis. Jadi apa sih peta proses bisnis? Bapak Ibu mungkin bisa melihat bersama-sama di layar Bapak Ibu sekalian. Jadi proses bisnis yaitu diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya di diagram apa proses bisnis yang sudah Bapak Ibu kemarin juga menyusun itu bentuknya seperti kotak-kotak. Kemudian ada semacam kayak perangkat daerah atau unit kerja yang memiliki tugas masing-masing dari setiap kotaknya itu kan seperti itu nggih Bapak Ibu. Jadi itu unit organisasinya yang kemudian unit organisasi ini saling bekerja sama seperti itu untuk menghasilkan keluar yang bernilai tambah. Jadi ini nggih Bapak Ibu maksud substansi dari penyusunan peta proses bisnis. Jadi menggambarkan hubungan kerja antar lintas unit organisasi yang digambarkan dalam line-line seperti itu nggih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingat kemudian ada semacam gambar kotak-kotak dari masing-masing line ini unit kerja itu tugasnya apa saja seperti itu Bapak Ibu. Kemudian maksud dari tujuan dari penyusunan ini nggih, penyusunan peta proses bisnis itu ada 5 poin Bapak Ibu. Monggo mungkin nanti bisa dibaca bersama-sama nggih. Yang salah satunya itu untuk yang poin kedua nggih, mungkin ini saya tekankan untuk mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal. Jadi apabila ada peta press release itu kita kan bisa melihat ya Bapak Ibu. Jadi stakeholder mana saja yang terlibat dalam peta proses bisnis itu. Jadi nanti bisa dijadikan sebagai pedoman masing-masing unit kerja yang terlibat. Jadi kalau di lintas fungsinya Bapak Ibu di akhir dari penyusunan peta proses bisnis itu kan ada stakeholder yang terlibat ya di situ ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat, bisa dijadikan pedoman. Kira-kira tugas saya untuk mencapai kinerja A itu apa-apa saja ya kan bisa dilihat di situ di peta proses bisnisnya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu di sebelah kiri layar Bapak Ibu nih, kiri bawah ini ada perbedaan antara peta proses bisnis dan standar operasional prosedur. Jadi gini Bapak Ibu, produk akhir dari penyusunan peta proses bisnis gitu nggih. Itu adalah standar operasional prosedur. Jadi nanti setiap kotak-kotak yang ada di peta proses bisnis itu nanti masih bisa di breakdown lagi ke SOP atau standar operasional prosedur. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti akan kami tunjukkan ya Bapak Ibu. Jadi misalnya nanti dalam peta proses bisnis itu ada kotak yang menjadi tugas fungsi Bapak Ibu. Misalnya di kecamatan, misalnya ada tugas terkait dengan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di pemerintah desa. Misalnya di kecamatan itu nanti ada terkait dengan eh, penyusunan laporan hasil pengkoordinasian. Nah, itu nanti penyusunan laporan hasil pengkoordinasian masih bisa di breakdown lagi ke SOP. Jadi untuk menyusun laporan nanti SOP-nya itu seperti apa gitu lah. Itu nanti seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini bedanya proses bisnis dan SOP gitu Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu melihat itu kan hampir sama gitu antara probis dengan SOP. Jadi kalau probis dan SOP ini sebenarnya hampir sama. Namun demikian Bapak Ibu SOP dan probis ini memiliki substansi yang berbeda. Kalau probis ini masih bisa diturunkan ke SOP, tapi kalau SOP ini merupakan produk akhir dari penyusunan proses bisnis seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ini nggih berbeda nggih. Jadi nanti perlu dipahami bersama, baik kami maupun Bapak Ibu sekalian bahwa penyusunan peta proses bisnis ini produk akhirnya yaitu SOP. Jadi proses bisnis tidak berhenti di proses bisnis saja, bahwa proses bisnis ini masih bisa di breakdown ke SOP seperti itu Bapak Ibu. Ini bedanya nggih Bapak Ibu, mungkin nanti bisa Bapak Ibu cermati bareng-bareng nggih. Jadi kalau di proses bisnis ini disusun berdasarkan dengan dokumen perencanaan baik RPJMD maupun Renstra Bapak Ibu. Makanya kemarin mungkin kalau Bapak Ibu ingat di Excel yang kertas kerjanya itu mulai dari level 0 sampai dengan level N itu kan mendasar dari Renstranya Bapak Ibu nggih. Mulai dari eh, sasaran di RPJM-nya yang Bapak Ibu ampu, kemudian ada sasaran Renstra, kemudian diturunkan lagi sasaran program, sasaran kegiatan sampai dengan subkegiatan dan yang terakhir aktivitas dalam subkegiatan. Kalau Bapak Ibu ingat seperti itu nggih, nanti mau kita coba buka bareng-bareng. Jadi kalau di proses bisnis ini langkah penyusunannya disusun berdasarkan dari dokumen perencanaan Bapak Ibu. Kemudian SOP, kalau SOP ya Bapak Ibu, SOP ini disusun setelah peta lintas fungsi yang dari Probis ini dibuat. Jadi nanti
probis yang ada itu masih bisa di breakdown ke SOP. Jadi kalau proses bisnis ini disusun berdasarkan Renstra atau RPJM, kalau SOP ini disusun berdasarkan peta proses bisnis yang Bapak Ibu buat. Kemudian bentuk penggambarannya ini nggih, kalau dia proses bisnis itu digambarkan atau dibuat dari aplikasi Bisagi nggih, kalau Bapak Ibu kemarin ingat seperti itu. Kemudian untuk SOP ini diagram alur dengan 5 jenis simbol. Simbolnya seperti sebenarnya hampir sama Bapak Ibu. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa melihat lagi nggih yang SOP yang Bapak Ibu miliki. Kemudian dokumen turunnya kalau Profis jelas SOP. Kalau SOP ini petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis seperti itu Bapak Ibu. Jadi juknis dari SOP-nya itu seperti apa. Kebermanfaatannya eh, sama-sama gitu Bapak Ibu. Kalau Profi sebagai aset pengetahuan organisasi ini bisa dijadikan pedoman terkait dengan tugas fungsi dari masing-masing stakeholder. Kemudian untuk SOP ini juga sebagai pedoman standar penerapan dari masing-masing tugas fungsi yang Bapak Ibu ampu. Kemudian proses bisnis periode evaluasinya 1 tahun sekali. Kemudian untuk SOP ini bisa 6 bulan sampai dengan 1 tahun sekali. Seperti itu nggih, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, ini poin yang penting nggih, selanjutnya yang mungkin bisa kita perhatikan bareng-bareng. Jadi untuk output dari penyusunan peta proses bisnis kecamatan itu ada 3 Bapak Ibu nggih. Yang pertama, itu poin yang pertama, ini ada kertas Excel peta kerja proses bisnis. Kemudian di poin pertama masih di poin pertama itu diagram Bisagi. Jadi ini yang mungkin Bapak Ibu sudah buat di awal kemarin ya. Jadi Excel peta kerjanya ini nanti untuk alat bantu menyusun diagram Bisaginya seperti itu. Kemudian poin kedua Bapak Ibu ini sengaja kami cetak merah. Ini nanti produk akhir ya. Jadi nanti yang diupload ke e-Sakip Review bagi kecamatan yang nanti mengupload e-Sakip Review maupun ke link yang ada di tingkat Pemda itu nanti SK terkait dengan peta proses bisnis yang telah ditetapkan oleh camat masing-masing. Nanti kami berikan template-nya Bapak Ibu nggak perlu khawatir nanti kami buatkan template-nya, Bapak Ibu tinggal mengubah nanti sesuai dengan nama kecamatan masing-masing, kemudian menempelkan hasil dari diagram Bisagi yang sudah Bapak Ibu buat seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, nah, setelah ini kami izin mencontohkan, mungkin kami nanti bisa dibantu dengan Mbak Moderator, nggih, dengan Dek Disa, kertas kerjanya seperti apa dan diagram bisanya seperti apa. Ini kami izin Bapak Ibu, kami sedikit bahas terkait dengan Excel kertas kerjanya, nggih. Ini kami coba buka salah satu dari Kecamatan Karangjati, nggih, Bapak Ibu. Jadi kami sedikit membahas terkait dengan Excel kertas kerjanya. Jadi seperti ini Bapak Ibu, nanti untuk teknisnya, nggih, untuk teknisnya kami eh, karena kecamatan ini sama nggih Bapak Ibu. Jadi nanti satu jadi satu semua. Seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Jadi nanti karena program dan kegiatan ini hampir sama semua, jadi nanti salah satu saja kami contohkan dan ini nanti mohon untuk diperhatikan bareng-bareng nggih Bapak Ibu. Jadi kalau di Excel peta kerjanya yang kami ambil dari Kecamatan Karangjati seperti ini. Di level 0 ini nanti diambil dari sasaran restra yang ada di RPJM. Seperti itu. Kemudian ini sasaran restranya Bapak Ibu. Terus kemudian sasaran program yang ada di subproses P2 sasaran program. Untuk kode prosesnya, monggo nanti disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kecamatan. Mungkin Bapak Ibu juga ingat sudah ini. Nggih. Kemudian selanjutnya masuk ke sasaran program di P2, kemudian sasaran kegiatan, kemudian sasaran subkegiatan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir di aktivitas dalam subkegiatan. Nah, ini selanjutnya Bapak Ibu, apabila eh, subkegiatan ini sifatnya rutin atau di fungsi kesekretariatan, itu tidak perlu dibuatkan lintas fungsinya Bapak Ibu. Jadi nanti lintas fungsi yang gambarnya seperti SOP nggih, yang ada di Bisagi itu tidak perlu. Jadi nanti yang dibuatkan Bisaginya itu cukup yang ada di fungsi ke seksi nggih, kalau di Bapak Ibu nggih. Kalau di badan dinas itu mungkin di bidang, kalau nanti di kecamatan itu nanti fungsi di subkegiatan yang ada di seksi itu yang dibuatkan lintas fungsi. Kalau di fungsi kesekretariatan itu tidak perlu karena sifatnya rutin Bapak Ibu. Nanti yang perlu dibuatkan
itu yang ada di subkegiatan yang ada di seksi nggih. Seperti itu. Ini berarti mulai dari ini nggih Bapak Ibu, mulai dari subkegiatan peningkatan efektivitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan. Lah ini nanti yang mulai dibuat untuk eh, diagram bisaginya. Mungkin bisa dibuka, kami dibantu Mbak Disa nggih untuk membuat salah satu bisaginya. Kalau kalau langsung dibuka Karangjati gitu gimana? Enggak ya, mungkin bisa langsung dibuka nggih Bapak Ibu contoh dari Karangjati. Nanti kami harapkan Bapak Ibu nanti kami share yang dari Karangjati. Jadi itu nanti bisa dibuat atau dipakai oleh seluruh kecamatan. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal buat SK-nya. Jadi itu nggih PR-nya Bapak Ibu nanti membuat SK camat terkait dengan protes bisnis kecamatan A seperti itu Kecamatan Karangjati, Kecamatan Mantingan dan sebagainya. Nggih, monggo mungkin bisa dibuka di desa. Mohon maaf Bapak Ibu karena saya tidak bisa membuka aplikasi Bisagi nggih. Mungkin bisa dibantu di desa buka Bisaginya Kecamatan Karangjati. Monggo. Ini nggih Bapak Ibu, ini bisa kita lihat bersama. Ini mulai dari mungkin bisa di ini Mbak Disa mungkin bisa dimulai dari seksi yang pertama tadi sesuai dengan kertas kerja. Nah, itu mana? Langsung saja dari ini, Disa langsung dari lintas fungsinya. Terus disandingkan dengan Excel-nya, bisa Excel kertas kerjanya. Jadi ini nggih Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa melihat ini contoh dari Kecamatan Karangjati. Kami rasa ini sudah sesuai nggih Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal menempelkan ke SK-nya. Jadi kalau kita lihat ini salah satu contoh saja di sub kegiatan bentar, sub kegiatan yang bisa dibuat lintas fungsi dengan aktivitas dalam kegiatannya yaitu pelaksanaan pembinaan fasilitasi terkait dengan pelayanan umum seperti itu nggih. Jadi yang terlibat di sini ada dua stakeholder, ada kecamatan dan desa beserta masyarakat. Lah ini harusnya kan dibuat dipisah. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Kalau di apa ya, di istilahnya di unit kerja pengampunya seperti itu. Ada dua unit kerja pengampu yang sama-sama melaksanakan kegiatan yang sama. Itu harusnya dipisahkan dengan
simbol paralel gateway Bapak Ibu. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, nanti setelah ini akan kami betulkan. Jadi nanti cukup Bapak Ibu tinggal menempelkan di SK saja Bapak Ibu. Jadi seperti itu nggih. Setelah ini kami berikan contohnya, contoh untuk menempelkan di SK-nya seperti apa. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal ganti eh, nama kecamatannya, kemudian nanti disuunkan TTD-nya Pak Camat masing-masing, terus kemudian nanti bisa langsung diupload ke link yang kami sediakan seperti itu. Jadi nanti kami coba buat Bapak Ibu nggih, buat buat apa sebelum di-share kami betulkan dulu. Setelah itu nanti Bapak Ibu untuk dicermati. Jadi seperti kami sampaikan di awal tadi, bahwa apabila ada dua unit atau dua stakeholder ini yang melaksanakan eh, tugas yang sama, gitu, fungsi yang sama, misalnya desa dan masyarakat, ini kan ada dua nih, desa sendiri, masyarakat sendiri. Ini harusnya lainnya dipisah. Jadi nanti izin kami betulkan dulu dari Kecamatan Karang. Jadi apabila tidak sesuai dengan kata kerjanya kami betulkan dulu, baru Bapak Ibu nanti kami share seperti apa yang sudah betul, terus nanti Bapak Ibu tinggal tempel ke SK-nya masing-masing untuk disuunkan ke Bapak Ibu camatnya, seperti itu nggih. Nggih, seperti itu Bapak Ibu. Jadi monggo bisa ditutup eh, gantian saya untuk yang share screen. Jadi ini Bapak Ibu sudah terlihat ya, sudah ganti ya, SK-nya sudah tampil ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu, ini template yang kami buat. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal mengganti yang kami blok warna kuning ini sesuai dengan nama kecamatan masing-masing. Seperti itu. Kemudian nanti selanjutnya di bagian yang menimbang, ini tentunya ada beberapa yang nanti disesuaikan dengan eh, unit kerja masing-masing. Misalnya di poin B, ini nanti yang kuning, ini diganti nama kecamatan Bapak Ibu. Kemudian ini juga terkait dengan Renstra, nggih. Renstra kan tentunya Bapak Ibu nomornya beda-beda, nggih. Setiap kecamatan ini nanti diganti Podbub nomor berapa tentang Renstra di kecamatan masing-masing. Seperti itu. Lanjut, Bapak Ibu. Ini nanti yang kuning ini diganti, nggih. Kemudian lanjut, lanjut. Ini nanti diganti sesuai dengan kecamatan masing-masing. Ini kami share, nggih, Bapak Ibu nanti setelah kegiatan ini. Terus kemudian di sini Bapak Ibu ini juga diganti. Kemudian ini Bapak Ibu yang perlu menjadi perhatian untuk program, ya, jadi program apa namanya yang kita ambil di sini di lampirannya yang pertama, bagian pertama Bapak Ibu. Jadi nanti ada proses manajerial utama dan proses pendukung atau proses lainnya. Ini nanti diambil dari mana? Jadi yang pertama di poin A Bapak Ibu di proses manajerial ini nanti disesuaikan dengan program yang ada di eh, fungsi kesetariatan atau sifatnya rutin. Itu ada program apa saja judulnya gitu, sesuai nomenklatur program masing-masing. Seperti itu. Kalau di dinas badan itu biasanya program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten kota dan sebagainya. Lain nanti kalau di kecamatan apa, monggo diganti nggih. Nanti juga kami kasih contoh ini sudah ada yang sudah jadi nggih. Itu dari eh, belum ada deh ya. Nggih. Nanti kami kasih contoh Bapak Ibu dari dinas yang sudah jadi, nggih. Ini bisa jadikan rujukan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nanti yang program ini nanti disesuaikan proses yang pertama atau proses manajerial itu nanti diisi dari program yang nyantol seperti itu, nggih, yang ada di fungsi kesekretariatan atau yang sifatnya rutin seperti itu. Kemudian yang bagian B proses utama ini kalau di dinas badan itu program yang nyantol atau yang berkaitan dengan program yang ada di bidang. Kalau di kecamatan itu nanti yang ada di seksi, nggih, Bapak Ibu. Jadi program apa saja. Misalnya ada 3 program seperti ini. Ini contoh saja nanti disesuaikan dengan program yang ada di fungsi di seksinya Bapak Ibu sekalian. Kemudian di yang poin yang C
ini di SK-nya Bapak Ibu nanti itu terkait dengan eh, proses digitalisasi administrasi pemerintahan. Ini tidak boleh diganti Bapak Ibu. Jadi ini sudah ketentuan dari kami. Jadi nanti sama nggih semua kecamatan di proses yang kelima. Ini terkait dengan digitalisasi administrasi pemerintahan. Nggak perlu diganti Bapak Ibu. Yang cukup diganti atau disesuaikan itu program yang pertama. Ini nanti program yang nyantol di fungsi kesehatan atau program rutin. Kemudian selanjutnya 2, 3, 4 dan seterusnya apabila sampai 5 dan 6 nanti disesuaikan itu program yang ada di fungsi seksi Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Mungkin sampai sini ada yang bingung Bapak Ibu bisa langsung tanya Bapak Ibu monggo. Jadi ini tugasnya terkait probis Bapak Ibu nanti bikin SK. Jadi output akhirnya dari proses bisnis yang Bapak Ibu buat mulai dari Excel kerjanya, kemudian membuat diagram Bisagi nggih Bapak Ibu sudah. Kemudian nanti yang terakhir atau produk akhirnya tuh ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu menetapkan SK camat terkait dengan proses bisnis kecamatan mana seperti itu nggih. Jadi ini nanti proses dokumen akhir dari penyusunan peta proses bisnis Bapak Ibu. Mungkin ada yang bingung Bapak Ibu di bagian lampiran yang pertama ini. Jadi nanti ada proses manajerial. Proses yang pertama diambil dari fungsi yang sifatnya rutin di sekretariatan. Kemudian nanti proses utama ini ada yang di proses yang ada di seksi seperti itu. Kemudian proses pendukung dan lainnya. Proses yang terakhir di proses C ini nanti disamakan semua kecamatan. Jadi nanti isinya digitalisasi administrasi pemerintahan. Jadi nanti dari tata kelola yang terkait dengan program kegiatan yang ada di kecamatan itu tentunya didukung oleh digitalisasi administrasi pemerintahan. Jadi ini memang kita sepakati Bapak Ibu di proses yang pendukung ini sama semua baik dari dinas, badan maupun kecamatan. Mungkin sampai sini ada yang bingung Bapak Ibu, monggo bisa langsung tanya. Kalau tidak kami lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi eh, breakdownnya Bapak Ibu, jadi dari proses manajerial utama dan lainnya itu nanti gambar bisaginya seperti ini. Ini contoh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ya Bapak Ibu. Jadi tentunya masih tetap harus disesuaikan dengan eh, nama program dan kode yang ada di Excel kertas kerja masing-masing seperti itu nggih. Jadi proses manajerial ini diambil dari program yang sifatnya rutin. Kalau di Disduk Capil itu di Excel kertas kerjanya kodenya CPL 0201, kemudian program rutinnya judulnya program penunjang urusan perintah daerah. Nah ini monggo disesuaikan apakah sama atau seperti apa di kecamatan. Nanti tinggal diganti disesuaikan dengan yang ada di sebelumnya. Jadi pertama tadi kalau dicapil berarti program penunjang urusan perintah daerah kabupaten kota seperti itu Bapak Ibu. Kemudian dituangkan dalam diagram Bisagi seperti ini. Ini manajerial. Kemudian proses utama ini proses yang ada di bidang Bapak Ibu. Ini kalau di Sdukcapil itu ada 4 program seperti ini nggih. Jadi tentunya seperti tadi saya sampaikan tadi. Jadi ini tetap diambil dari Excel kertas kerja dari Bapak Ibu masing-masing. Jadi kalau tadi misalnya saya di awal tadi buka Excel kertas kerja itu kodenya Karangjati KRJT gitu lah. Nanti disesuaikan dengan masing-masing kode dari kecamatan Bapak Ibu masing-masing seperti itu nggih. Jadi kalau di sini bidangnya ada 4 program. Jadi seperti di atas tadi kalau ada 4 berarti ada 4 berarti ada 5 Bapak Ibu harusnya kalau sesuai dengan gambar tadi nggih. Program yang pertama apa dan sebagainya kemudian dituangkan seperti ini. Kemudian proses lainnya ini digitalisasi administrasi pemerintahan seperti kita kesepakatan di awal tadi nggih Bapak Ibu. Jadi seluruh kecamatan itu nanti sama. Tidak hanya kecamatan Bapak Ibu, jadi dinas badan itu juga sama. Digitalisasi administrasi pemerintahan. Ini di proses pendukung atau lainnya. Ini nggih Bapak Ibu. Jadi kita tuangkan di diagramnya seperti ini. Ini nggih Bapak Ibu di lampiran pertama di poin yang pertama maksud kami di lampiran poin yang pertama ini isinya proses manajerial, proses utama dan proses pendukung atau lainnya. Jadi proses manajerial ini eh, yang pertama diisi dari program yang sifatnya rutin atau di kesekretariatan. Kemudian proses yang kedua, proses yang B di proses utama ini diambil dari
program yang ada di bidang atau seksi kalau di kecamatan nggih. Kemudian proses pendukung atau proses lainnya ini diambilkan dari kesepakatan di timnya Pemda. Jadi kesepakatan kita adalah digitalisasi administrasi pemerintahan yang tentunya ini menunjang tata kelola program kegiatan yang ada di seluruh dinas maupun badan dan kecamatan seperti itu Bapak Ibu. Ini nggih di lampiran yang pertama atau lampiran di poin yang pertama seperti ini. Kemudian di lampiran di poin kedua Bapak Ibu, lah ini masuk di poin kedua. Ini isinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi di poin kedua ini merupakan gambaran diagram Bisagi yang sesuai urutan dari Excel kerjanya Bapak Ibu. Jadi proses bisnis level 0 berarti nanti eh, diambil dari Excel yang kelas kerja yang level 0 ya, yang yang tentunya sudah diambil dari diagram Bisaginya Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu saya tidak bisa membuka Bisagi, mungkin nanti setelah ini selesai mungkin bisa dibukakan lagi dengan Mbak moderator nggih, Mbak Disa. Nah, jadi nanti diambilkan dari level 0-nya seperti di sini nggih Bapak Ibu. Jadi P0 itu ada apa? Kalau di sini meningkatnya kualitas pelayanan publik eh, berbasis teknologi informasi. Kita buka lagi di SK-nya. Oh, ini diambil dari sasaran registrang, nggih, level 0, nggih. Jadi dari P1 ini tentunya nanti sesuai urutan yang ada di Excel kita kerja, Bapak Ibu. Seperti itu, nggih. Jadi sasarannya apa, kemudian eh, sasaran registranya apa, kemudian ada sasaran programnya apa. Ini ada dua, nggih. Sasaran program ada dua. Tentunya kecamatan sama, nggih. Nanti monggo disesuaikan dengan eh, Excel-nya Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu. Kemudian nanti di proses bisnis level satunya ini juga di P1-nya nggih. Jadi nanti kembali lagi disesuaikan dengan eh, Excel kelas kerjanya. Mungkin sampai sini Mbak Disa bisa praktekkan nggak? Jadi buka buka apa namanya? Buka eh, Bisaginya Karangjati, kemudian nanti bisa diklik kanan seperti yang kami sampaikan dulu Mbak Disa. Jadi nanti Mbak Disa buka dua jendela, Bisagi maupun SK. Ya, mungkin ini dari kami Bapak Ibu diteruskan Mbak Disa nggih. Monggo Mbak Disa. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ini saya buka untuk Bizaki. Untuk contoh ini dari Kecamatan Karangjati, nggih. Jadi untuk di SK tadi kan dimulai dari em, proses bisnis level 0. Nah, di sini jenengan bisa lihat semua untuk proses bisnis level 0 dari Karangjati. Tinggal kita copy saja. Jadi di poolnya itu diklik, kemudian diklik kanan, copy. Pilih copy, kemudian tinggal ditempelkan di Word-nya.
Di kanan paste. Nah, ini kan untuk hasilnya, ini ada tulisan Bizaki modelernya, ini kita crop saja nih Bapak Ibu. Jadi tulisannya ini biar hilang. Kita crop, enter. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini untuk yang proses bisnis level 0. Yang ini dihapus saja, seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya, untuk level 1 itu bisa dilihat di kotak masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi dilihat dulu di ininya Excel kertas kerjanya. Jadi untuk selanjutnya untuk yang level 1, kemudian proses level 2, 3, dan seterusnya itu tinggal melanjutkan sesuai dengan yang ada di kertas kerja. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Nah, ini untuk yang di Karangjati, untuk level 1 ini kan ada meningkatnya kualitas implementasi SAKI perangkat daerah. Kemudian di dalamnya ada program penunjang urusan pemerintah daerah. Seperti itu. Kita copy, kemudian ditempelkan di SK-nya. Sama seperti tadi, ini kita crop saja agar tulisannya tidak ikut seperti itu. Karena ada dua sasaran, ini untuk sasaran satunya, kita copy juga. Oh, ada tiga sasaran gitu. Kita copy untuk yang sasaran ketiga. Ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi pada intinya nanti untuk Bizaki yang sudah dibuat nanti di copy satu per satu dimulai dari level 0, kemudian dipaste di bagian SK-nya, kemudian dilanjutkan proses bisnis level satunya. Jadi level 1 selesai semua baru ke level 2, level 2 selesai semua baru level ketiga sampai dengan nanti di bagian lintas fungsi seperti itu. Nanti di paling akhir ini ada bagian lintas fungsi. Mungkin dari Pak Ivan ada tambahan. Jadi Bapak Ibu, mungkin ini dulu saja Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu apakah ada yang
ingin ditanyakan. Jadi kita diskusi mengalir aja Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu ingin ditanyakan nanti seperti apa. Ini sebenarnya kami juga sudah ada contoh ya Bapak Ibu. Jadi sebelum kami florkan ke kecamatan itu semua dinas badan itu sudah jadi Bapak Ibu. Jadi kami izin share screen dari saya ya. Ini jadi ini kami buka nggih Bapak Ibu salah satu contoh dari Satpol PP. Jadi ini sudah jadi ya Bapak Ibu. Ini nanti juga kami share Bapak Ibu. Monggo nanti bisa Bapak Ibu cermati. Jadi sebenarnya tadi Mbak Disa juga sudah jelas ya menjelaskan. Nanti seperti apa caranya tinggal Bapak Ibu tinggal menempelkan sesuai dengan urutan yang ada di Excel kertas kerjanya Bapak Ibu. Jadi mulai dari P0 sampai dengan yang terakhir di lintas fungsi. Dan lintas fungsinya itu cukup ditempelkan itu yang ada di fungsi sekretariatan Bapak Ibu. Jadi yang mohon maaf, kami ulangi, yang ada di fungsi seksi, Bapak Ibu. Jadi bukan yang di sekretariatan. Jadi yang di sekretariatan, yang lintas fungsi itu nggak perlu ditempelkan di SK. Jadi lintas fungsi itu yang ini, Bapak Ibu, yang ada gambarnya berbagai unit kerja, nggih, Bapak Ibu. Yang ini, nggih, ya, yang ini nanti urutan yang pertama itu disesuaikan dengan urutan yang ada di kertas kerjanya Bapak Ibu. Tentunya yang hanya ada yang di seksi, jadi bukan yang di kesekretariatan. Seperti itu, Bapak Ibu. Nanti yang ditempelkan itu yang ada di fungsi kesekretariatan. Ini contoh saja di Pol PP yang sudah jadi, Bapak Ibu. Jadi SK sudah jadi dari Pol PP itu contohnya seperti ini. Tapi untuk yang bukan lintas fungsi atau yang diagram seperti ini nanti wajib untuk digambar semua, mulai dari program kegiatan sampai dengan sub kegiatannya sesuai urutannya sesuai dengan yang ada di Excel kertas kerjanya Bapak Ibu. Ini kami berikan contoh juga nanti, monggo nanti bisa Bapak Ibu cermati dari Satpol PP ini sudah jadi seperti ini. Jadi Bapak Ibu selain kami share template-nya, nanti Bapak Ibu tinggal ganti nama kecamatannya masing-masing, kemudian disesuaikan yang isinya gitu, seperti tadi Perpu Prenstra dan sebagainya. Dan yang terakhir nanti Bapak Ibu tinggal copy paste eh, sesuai dengan bisagi yang sudah Bapak Ibu susun urutannya di sesuai Excel kertas kerja nih. Terus kemudian nanti yang di lintas fungsinya itu nanti cukup yang ada di fungsi seksinya Bapak Ibu. Jadi yang rutin tidak perlu dibuatkan lintas fungsi. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Ini contoh dari Satpol PP yang sudah jadi. Ini nanti juga kami share ke Bapak Ibu nih. Jadi itu Bapak Ibu contohnya dari kami. Nanti eh, output akhir, nggih. Jadi nanti output akhir dari penyusunan proses bisnis ini itu berupa SK ini, Bapak Ibu. Jadi SK ini nanti menjadi produk akhir dari penyusunan peta proses bisnis yang telah kita buat, nggih, dari bulan apa itu, Bapak Ibu. Jadi ini, Bapak Ibu. Jadi produk akhirnya nanti seperti tadi. Jadi ada SK penyusunan peta proses bisnis kecamatan mana seperti itu nggih. Nanti monggo disesuaikan dengan kecamatan masing-masing. Jadi ini Bapak Ibu inti dari penyusunan peta proses bisnis nggih. Yang pertama tadi kita setelah menyusun Excel kertas kerja yang sudah Bapak Ibu kumpulkan ke kami di link yang waktu itu kami share nggih. Kemudian diagram bisaginya. Terus kemudian yang terakhir Bapak Ibu itu nanti Bapak Ibu menyusun SK surat keputusan dari camat terkait dengan peta proses bisnis Kecamatan Karangjati, Kecamatan Mantingan, Kecamatan Jogroko dan sebagainya. Dan untuk bisaginya, Bapak Ibu, itu nanti kami masih kami perbaiki lagi, ya. Jadi nanti kami review lagi dan nanti untuk menempelkan ke SK-nya itu menunggu share-sharean kami di grup Sakip Kecamatan. Seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Jadi nanti mungkin paling lambat besok Senin. Ini hari ini kami nanti share Bapak Ibu, share template-nya yang dari tadi nggih. Kemudian contoh yang dari Pol PP tadi, monggo nanti dicermati. Kemudian nanti paling lambat besok Senin kami share terkait dengan bisagi yang sudah sesuai atau sudah betul. Jadi setelah nanti bisaginya sudah betul, baru Bapak Ibu copy pastekan ke
template SK yang sudah kami share hari ini. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Mungkin sampai sini ada yang perlu kurang jelas atau perlu ditanyakan dari Bapak Ibu, monggo. Monggo Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan bisa on mic ataupun menuliskan di kolom chat. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu karena satu kecamatan jadi semua nggih. Program kegiatannya kan sama. Jadi nanti eh, tetap Bapak Ibu menunggu bisagi dari kami karena beberapa bisagi yang telah kami lihat atau telah mereview itu masih perlu sedikit perbaikan sedikit Bapak Ibu nggak banyak. Jadi nanti sedikit saja. Mungkin kalau bisa hari ini kami share. Jadi setelah kami share tinggal Bapak Ibu tempel ke SK Bapak Ibu masing-masing diganti nama kecamatan kemudian di soundkan tanda tangan Pak Camat dan nanti bisa diupload ke link yang nantinya kami eh, apa namanya kami share ke Bapak Ibu seperti itu. Jadi nanti untuk bisaginya atau diagram bisagi yang sudah sesuai atau sudah betul itu nanti paling lambat besok Senin gitu. Kalau nggak nanti sore mungkin besok Senin kami share. Tapi untuk contoh dari kecamatan kemudian apa namanya template-nya tadi hari ini kami share gitu, Bapak Ibu. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Mungkin sampai sini ada yang perlu ditanyakan atau kurang jelas Bapak Ibu, monggo bisa raise hand atau bisa ditanyakan melalui kolom chat Bapak Ibu. Izin Pak Ivan membacakan tanggapan dari Kecamatan Karanganyar. Sudah jelas, siap menunggu share SK dan Bizaki revisinya. Terima kasih. Oke, matur nuwun Bapak Ibu. Berarti lanjut nggih. Jadi kami rasa Bapak Ibu juga sudah paham, nanti tinggal nunggu share-sharean dari kami nggih. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal ganti kecamatan dan dikasih nama Bapak Ibu camat masing-masing. Kemudian nanti tinggal copy paste dari Bisagi yang sudah kami betulkan. Jadi karena kami lihat Bapak Ibu kurang sedikit, Bapak Ibu nggak banyak. Jadi kurang sedikit nanti kami betulkan dulu beberapa diagram Bisagi yang nggak sesuai. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa langsung eh, mengcopy paste ke SK-nya masing-masing seperti tadi yang dicontohkan oleh Mbak Disa di awal, gitu, bagaimana cara copy paste-nya. Mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan proses bisnis. Jadi produk akhirnya itu SK yang nantinya Bapak Ibu upload di Sakip Review bagi kecamatan yang diwajibkan. Kalau yang enggak nanti Bapak Ibu upload ke link yang telah kami sampaikan. Tapi menunggu surat resmi ya Bapak Ibu. Biasanya nanti kami dari tim Sakip Pemda itu meluncurkan surat resmi baik ke kecamatan maupun ke dinas dan badan terkait dengan upload dokumen di Sakip Review maupun di link yang telah kami sediakan. Nanti linknya bentuknya link Google Drive seperti itu Bapak Ibu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya eh, kami lanjutkan ya terkait dengan teknis upload dokumen sakit kecamatan. Jadi seperti kami sampaikan di awal tadi sebelum kegiatan dimulai ya, di pengantar tadi bahwa kenapa kok tahun ini kecamatan hanya satu yang mengupload nggih. Memang ada surat dari Menpan Bapak Ibu waktu itu suratnya tertanggal 12 Januari 2026 perihalnya mekanisme penyampaian data dan dokumen kinerja di poin yang ketiga kalau nggak salah itu ada pengaturan terkait dengan siapa saja yang nantinya diwajibkan untuk upload dokumen sakit di e-sakit review. Jadi bisa dibaca bersama-sama di sini ya Bapak Ibu bahwa nantinya itu di lingkungan pemerintah daerah di unit kerja kecamatan ini cukup diwakili oleh satu entitas saja. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau boleh Bapak Ibu lihat di poin A, nggih, ini kami cuplik dari surat bahwa nanti cukup satu kecamatan saja. Kemudian yang lain itu nanti eh, wajib, dinas badan wajib Bapak Ibu, kecuali kecamatan. Kemudian eh, Kecamatan Karangjati, ini nggih, mohon izin Kecamatan Karangjati ini wajib upload seluruh dokumen di ESR. Jadi untuk yang Karangjati ini tetap wajib untuk upload di ESR. Kecuali Karangjati nanti upload di eh, link yang sudah kami sediakan ya Bapak Ibu bisa baca di paparan kami ini. Jadi nanti yang wajib upload seluruh dokumen sakit di ESR itu Kecamatan Karangjati. Mohon izin ya ini
sudah sesuai dengan kesepakatan kami di tingkat Pemda, Bapak Ibu. Jadi kesempatan kami dengan Bapeda maupun Inspektorat itu nanti kecamatan yang wajib untuk upload dokumen di ESR adalah Kecamatan Karangjati. Mohon izin ya Kecamatan Karangjati. Ini tadi kami sempat berkontak dengan Kecamatan Karangjati, izin tidak bisa hadir, namun demikian sudah saya tembusi bahwa nanti yang upload di ESR itu yang wajib Kecamatan Karangjati. Untuk yang lain itu nanti tetap wajib untuk upload dokumen, nggih, pada link yang telah kami sediakan. Jadi ini mohon izin Bapak Ibu, nanti kami edit ya, ini salah penulisan. Jadi nanti selain Kecamatan Karangjati itu uploadnya bukan di ESR, tapi di Bitly atau link yang telah kami sediakan. Tapi untuk uploadnya ini tetap menunggu surat resmi dari kami, ya Bapak Ibu. Mungkin insya Allah nanti minggu depan suratnya mulai meluncur nanti monggo dipersiapkan. Jadi apa-apa yang dipersiapkan Bapak Ibu seperti ini. Jadi nanti yang pertama ada Renstra, kemudian IKU, ada Renja, ada PK Pak Camat sampai dengan PK pejabat eselon 4. Jadi untuk PK-nya ini khusus untuk pejabat yang struktural mawon nggih. Untuk PK Pak Camat kan sampun, nanti mungkin tinggal eselon 4-nya saja. Seperti itu. Sama dengan sama Pak Bapak Ibu Sekcam nggih yang belum mungkin nanti dijadikan satu kemudian diupload. Terus selanjutnya renaksi, terus selanjutnya ada laporan kinerja. Nah ini Bapak Ibu, untuk terkait dengan laporan kinerja, ini juga kami kemarin kan tidak semua kami review, nggih, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ingat waktu itu ada kegiatan di Surabaya, itu tidak kami review semua, kami hanya mereview salah satu kecamatan, itu Kecamatan Karangjati. Jadi di hasil review kami, Bapak Ibu, itu ada beberapa catatan nggih waktu itu. Jadi catatannya yang pertama daftar isi tidak sesuai. Kemudian eh, indikator LHI masih eh, menggunakan tahun 2024. Terus selanjutnya sampai dengan 5 nggih Bapak Ibu mungkin bisa mencermati masing-masing. Jadi nanti eh, Bapak Ibu bisa mencontoh LKJP-nya Karangjati karena kemarin setelah direview itu sudah diberikan validasi dari tim kami bahwa catatan yang kami sampaikan kepada Karangjati di Surabaya waktu itu sudah diverifikasi dan dinyatakan sesuai Bapak Ibu. Jadi kami juga nanti di materi hari ini itu selain materi yang kami sampaikan ini itu ada format atau ada template LKJP dari Kecamatan Karangjati. Jadi Bapak Ibu nanti monggo nggih mulai dari daftar isi, kemudian bab 1 sampai dengan bab 4 itu langsung saja disesuaikan dengan Kecamatan Karangjati. Ngoten mawon nggih. Jadi nanti monggo disesuaikan mulai dari daftar isi sampai dengan bab 4 hanya tinggal mengganti substansi sesuai dengan capaian kinerja dari masing-masing kecamatan nggih. Karena tidak mungkin sama nggih mulai dari misalnya indikator pertama targetnya Bapak berapa, realisasinya berapa kan tidak mungkin sama nggih Bapak Ibu. Hanya sama nama indikatornya tapi capaiannya kan nggak mungkin sama. Lah itu nanti tinggal ganti itunya Bapak Ibu sama dengan analisisnya tinggal ganti itu. Tapi untuk tata urutannya itu monggo nanti langsung saja disesuaikan dengan Kecamatan Karangjati. Kami juga sudah jadikan satu, nanti setelah ini kami share, monggo nanti di-download dan nanti bisa dijadikan acuan untuk penyusunan laporan kinerja Bapak Ibu. Jadi tinggal disesuaikan saja tata urutannya, kemudian isinya juga disesuaikan. Tapi nanti jangan lupa untuk substansi dari isinya itu juga diganti ya Bapak Ibu. Seperti program kegiatan pendukung, kemudian faktor pendukung, faktor penghambat dan sebagainya itu kan pasti berbeda-beda tiap kecamatan. Lah itu nanti monggo disesuaikan dengan eh, dari Bapak Ibu masing-masing. Lah ini kami contohkan sedikit nggih dari Kecamatan Karangjati ini template-nya yang kami share nanti ke Bapak Ibu untuk nanti tinggal Bapak Ibu ganti sesuai dengan capaian kinerja di Bapak Ibu masing-masing. Seperti ini Bapak Ibu misalnya Kecamatan Karangjati eh, ada dua sasaran dan tiga indikator ya, seperti ini. Dan tentunya kan Bapak Ibu juga memiliki capaian beda-beda nggih. Ini nanti mungkin bisa diganti. Kemudian eh, selanjutnya ini terkait dengan hambatan dan kendala. Ini tentunya juga beda-beda nih. Nanti monggo nanti sesuaikan dengan eh, kondisi yang ada di kecamatan masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi untuk urutan tata urutan mulai dari daftar isi sampai dengan daftar
sampai dengan bab 1 dan sampai dengan bab 4 itu tentunya monggo disamakan saja. Tapi untuk isi substansinya itu disesuaikan dengan kondisi di masing-masing kecamatan. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Ini nanti juga kami share ke Bapak Ibu, monggo nanti bisa dicermati bersama-sama. Itu Bapak Ibu terkait dengan LKJIP. Kemudian yang poin ketujuh ini ada pohon kinerja. Kemudian yang poin 8, lah ini poin ke-8 Bapak Ibu, SK proses bisnis kecamatan. Ini yang tadi dibuat di awal tadi nggih. Ini nanti juga diupload di link yang kami sediakan sebagai salah satu kelengkapan dokumen sakitnya Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu ada 8 dokumen yang wajib Bapak Ibu persiapkan untuk sebagai data dukung sakit di tahun 2025. Seperti ini ya Bapak Ibu. Monggo nanti kami share, terus kami monggo untuk dicermati bareng-bareng. Kemudian ketentuan uploadnya Bapak Ibu, jadi sama dengan di ESR, nanti di Bitly juga yang kami sediakan itu ada ketentuannya Bapak Ibu, bahwa maksimal ukuran per dokumen sakit nanti 5 mega. Jadi sedikit kami spill ya, kami lihatkan eh, ini Bapak Ibu. Sakit, sakit kecamatan ya. Jadi sedikit kami buka nih Bapak Ibu ininya. Ini Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu buka link yang sudah kami sediakan, isinya seperti ini. Sudah ada nama kecamatan, masing-masing kecamatan. Kemudian nanti Bapak Ibu buka. Kemudian apabila upload di folder yang telah kami sampaikan atau kami sediakan, itu nanti diurutkan sesuai dengan urutan yang sudah kami sampaikan di paparan nih Bapak Ibu. Jadi nanti di misalnya 1 titik restra seperti itu Bapak Ibu sesuai dengan nomor ini nih. Jadi nanti uploadnya itu ditentukan dengan urutan di sebagaimana disebutkan di atas. Jadi sesuai ini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu buka Google Drive-nya masing terus nanti buka foldernya Bapak Ibu masing-masing ya, dipilih yang mana. Kemudian nanti untuk uploadnya filenya itu dikasih nomor sesuai dengan urutan yang kami sampaikan di paparan. Seperti ini Bapak Ibu. Mulai nomor 1 sampai dengan nomor 8 yang terakhir itu SK proses bisnis. Jadi untuk uploadnya nanti Bapak Ibu wajib untuk menyelesaikan SK proses bisnis dulu, baru nanti bisa upload ke ESR untuk Jati dan yang lain nanti link yang telah kami sediakan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ini poin yang penting juga Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu sudah menyelesaikan laporan kinerja atau laporan kinerja sudah disesuaikan dengan tata urutan yang telah dibuat oleh Kecamatan Karangjati nggih, yang sudah kami review. Nanti kami share Kecamatan Karangjati, kemudian nanti monggo disesuaikan apabila belum sesuai nggih, substansi formatnya dan sebagainya. Kemudian untuk analisisnya tentunya itu dibedakan tidak sama Karangjati karena kami yakin realisasi kinerja itu pasti beda-beda. Itu nanti monggo disesuaikan dengan kondisi yang ada di kecamatan masing-masing. Setelah itu nanti ditanggali tanggal 20 Februari 2026. Jadi semua LKJIP, nggih, semua LKJIP kecamatan, badan dan dinas itu tertanggal 20 Februari 2026. Ini nggih Bapak Ibu, ini monggo nanti menjadi perhatian kita semua. Jadi nanti di tanggal 20 Februari 2026 baru ditandatangani Bapak Camat masing-masing. Ini nggih Bapak Ibu. Setelah itu baru bisa diupload ke ESR bagi Kecamatan Karangjati dan nanti diupload di Bitly atau link yang telah kami sampaikan bagi kecamatan yang lain. Dan tentunya ini semua Bapak Ibu masih menunggu surat resmi dari kami nggih. Jadi untuk upload dokumennya itu nanti tentunya seperti biasa kami akan meluncurkan surat resmi ke kecamatan seperti itu. Bapak Ibu. Oke, mungkin ini Bapak Ibu teknis upload dokumen sakit di ESR maupun di Bitly nanti yang telah kami sediakan. Mungkin sampai sini ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, monggo Bapak Ibu.
terkait dengan upload dokumen Sakip, nggih. Kalau Karangjati nanti wajib ke ESR, kalau yang lain itu nanti ke Bitly atau link yang telah kami sediakan. Namun demikian nanti masih menunggu surat resmi dari kami, nggih, Bapak Ibu. Jadi kalau SK proses bisnis ini bisa ginya juga menunggu dari kami, nggih. Nanti mungkin paling lambat besok Senin, kalau bisa nanti sore kami share, jadi Bapak Ibu tinggal menempelkan ke SK-nya masing-masing atau tinggal copy paste. Monggo sampai sini mungkin ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa langsung membuka mic-nya atau lewat chat, monggo Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan gitu terkait dengan penyusunan peta proses bisnis, kemudian SK-nya juga, dan juga sudah dijelaskan terkait dengan teknis upload dokumen Sakip. Bagi Bapak Ibu yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, bisa on mic ataupun menuliskan di kolom chat. Mungkin sembari menunggu ada yang bertanya, Bapak Ibu bisa mengisi presensi dan juga ada survei ya Bapak Ibu terkait dengan program kami untuk bisa menjadi masukan dan perbaikan seperti itu di link yang sudah kami bagikan di kolom chat. Terima kasih. Kami izin ini nggih Bapak Ibu, monggo nanti bisa di-download nggih. Kami sudah siapkan bahan tadi mulai dari materi yang kami sampaikan. Terus kemudian nanti ada template SK dari kami, nanti tinggal Bapak Ibu ganti kecamatan. Namun demikian untuk bisakinya nunggu nggih, nunggu dari kita. Kita tadi masih melihat ada beberapa sedikit saja Bapak Ibu, masih ada sedikit yang salah, nanti kami betulkan, nanti tinggal Bapak Ibu nempel ke SK-nya seperti itu. Kemudian selanjutnya contoh SK yang sudah jadi dari Satpol PP seperti itu. Nanti monggo Bapak Ibu bisa melihat.
Terus kemudian selanjutnya juga ada contoh atau template SK yang sudah dibuat dari Kecamatan Karangjati yang menurut kami sesuai hasil review kami itu sudah lumayan, sudah sesuai. Nanti Bapak Ibu juga bisa dijadikan pedoman atau jadikan ini ya, jadikan contoh nggih, untuk pembuatan laporan kinerjanya Bapak Ibu. Kemudian yang jadi perhatian juga Bapak Ibu, laporan kinerja nanti semuanya saja itu ditanggali tanggal 20 Februari tahun 2026. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Jadi nanti ditanggali 20 Februari, kemudian ditandatangani Bapak Camat masing-masing, dan baru bisa diupload ke ESR bagi Kecamatan Karangjati. Untuk yang lain, nanti diupload di link atau link Google Drive yang telah kami sediakan. Terus nanti untuk semuanya ini Bapak Ibu, untuk teknis uploadnya itu nanti tetap menunggu surat resmi dari kami. Seperti itu. Tapi Bapak Ibu jangan lupa untuk mempersiapkan, tadi nggih ada 8 poin nggih, mulai dari Renstra sampai dengan SK proses bisnis. Ini kami izin eh, share bahan nggih Bapak Ibu, monggo nanti bisa di download. Kami share di kolom chat nggih Bapak Ibu nggih. Mohon waktu Bapak Ibu. Sudah nggih Bapak Ibu, mungkin bisa melihat di membuka kolom chat itu kami sudah share materi, monggo nanti bisa dibuka, dicermati masing-masing. Mulai dari ketentuannya seperti apa, kemudian contoh SK Probis dan lain sebagainya sampai dengan upload ESR nanti seperti apa. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Eh, Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas Bapak Ibu sampai sini. Untuk diagram bisaginya kecamatan, kami nanti mohon waktu untuk review ulang nggih Bapak Ibu, karena tadi kebetulan kami menemukan ada masih sedikit kesalahan nggih terkait dengan penggunaan simbol. Sedikit Bapak Ibu, nanti kami perbaiki dulu. Terus setelah itu nanti kami share ke grup Sakip kecamatan yang ada di WA nggih, Bapak Ibu nggih. Nanti Bapak Ibu bisa download bisaginya, kemudian nanti bisa langsung ditempel di SK-nya Bapak Ibu. Mungkin cukup nggih Bapak Ibu, karena sudah tidak ada yang ditanyakan lagi dan kami rasa Bapak Ibu semua juga sudah jelas atas apa yang kami sampaikan. Mungkin untuk kesempatan kali ini atau kegiatan kali ini kami cukupkan. Nanti untuk selanjutnya, tidak lanjutnya mungkin Bapak Ibu selain bisa memonitor grup WA Sakit Kecamatan,
nanti juga kami akan luncurkan surat resmi ke Bapak Ibu sekalian, nggih. Selain ke Dinas Badan juga ke kecamatan. Mungkin cukup nggih Bapak Ibu. Sampai sini untuk kesempatan kali ini kami dari penyampai materi kami ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Mbak Disa, moderator. Monggo Mbak Disa. Oke, terima kasih Pak Ivan untuk penjelasannya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ivan terkait dengan penyusunan peta proses bisnis, kemudian penyusunan SK-nya juga, dan juga teknis terkait dengan upload dokumen sakit seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian, kami juga mengingatkan untuk mengisi link presensi dan juga survei seperti itu, nggih, Bapak Ibu, survei terkait dengan program kami Rencang Bagor untuk kami jadikan masukan dan juga perbaikan untuk kedepannya. Untuk linknya sudah kami bagikan di kolom chat dan juga untuk materi hari ini juga sudah kami bagikan di kolom chat. Tinggal nanti untuk yang template Bizakinya mohon ditunggu, akan kami infokan lebih lanjut di grup WhatsApp seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga sudah siang, kami cukupkan untuk diskusi pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di Rencang Bagor seri kedua ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Em, Sampai ketemu di Rencang Bagor seri berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dipersilahkan untuk meninggalkan ruang meeting. Terima kasih.